Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Abdul Muiz Daeng Pawero dalam Angga Suara Channel. Video ini sebenarnya adalah kesimpulan dari perkuliahan atau materi-materi yang telah kita diskusikan dalam perkuliahan filsafat manajemen yang telah kita diskusikan dalam kurang lebih 14 kali pertemuan. Dan mudah-mudahan apa yang nantinya akan didiskusikan dalam video ini bisa membantu teman-teman untuk melihat atau untuk mendapatkan informasi yang lebih detail lagi terkait dengan filsafat manajemen. Terkait dengan filsafat manajemen, ada beberapa topik penting yang telah kita diskusikan. Manajemen itu adalah seni ya, seni atau kalau dalam ilmu sastra misalnya, para seniman itu kan kita mengenalnya itu ada seniman musik, ada seni lukis dan seterusnya. Nah, tetapi dalam manajemen ini ilmu manajemen itu adalah seni begitu. Jadi mengelola orang itu sebenarnya itu adalah seni. Nah, akan tetapi teman-teman sekalian, di balik teknik dan strategi yang digunakan sehari-hari, terdapat pemikiran filosofis yang mendasari setiap tindakan manajemen. Jadi filsafat manajemen ini membantu kita memahami prinsip-prinsip dasar yang memandu tindakan manajerial. Nah, jadi dalam manajemen itu, manajerial itu tidak hanya sekedar mengelola organisasinya berdasarkan teknik manajemen yang dipandu di dalam buku panduan begitu, misalnya seperti itu. Jadi dalam pengertian manajemen, manajer itu seharusnya bisa begitu ya mengarahkan bawahannya atau memberikan instruksi kepada bawahannya, karena memang sudah demikian pembagian tugasnya begitu. Jadi sebagai manajer atau sebagai pemimpin sudah seharusnya dalam tanda kutip menyuruh ya atau memberikan instruksi kepada bawahannya, karena memang sudah pembagian tugasnya seperti itu. Nah, tetapi dalam konteks manajemen atau dalam konteks filosofi manajemen, manajer itu harus lebih memahami hakikat manajemen. Jadi bukan hanya sekedar teknisnya begitu ya, bagaimana mengelola organisasi, tetapi juga sampai kepada bagaimana manajer itu memiliki nilai begitu, memiliki integritas atau memiliki semacam norma-norma atau etika tertentu begitu ya yang harus dilakukan, sehingga dengan nilai, norma dan etika itu manajer itu bisa begitu ya, bisa memberikan pengaruh kepada karyawannya, dan ketika karyawan menjalankan apa yang diperintahkan oleh manajer, maka si karyawan ini menjalankan tugasnya begitu ya sebagai karyawan itu dengan ikhlas dan penuh rasa bahagia begitu. Nah, jadi ini yang harus dipahami oleh seorang manajer. Jadi tidak hanya pengertian teknis dalam manajemen, tetapi juga ada aspek nilainya, ada aspek moralitasnya di sana, sehingga karyawan ketika menjalankan tugas-tugasnya sebagai karyawan, itu betul-betul dijalankan dengan ikhlas, betul-betul dijalankan dengan sepenuh hati begitu, karena si manajer ini memerintahkannya berdasarkan nilai-nilai moral tertentu atau etika-etika tertentu gitu, sehingga karyawannya itu merasa nyaman menjalankan perintah begitu. Nah, ada beberapa prinsip yang perlu kita pahami begitu ya dalam filsafat manajemen. Nah, pertama adalah etika dan integritas. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi, di mana etika itu terkait dengan sikap gitu ya, sikap manajer. Jadi walaupun manajer melakukan instruksi kepada karyawan itu adalah sesuatu yang benar, tetapi kalau tidak dilandasi dengan etika, maka dipastikan apa yang dilakukan karyawan itu tidak akan maksimal begitu. Kan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah keadilan. Nah, ini yang ketika manajer itu sudah
menjalankan kepemimpinannya atau tugas-tugasnya sebagai seorang manajer atau sebagai seorang pemimpin itu menjalankan secara etis begitu dengan norma-norma tertentu, maka yang berikutnya yang harus dia lakukan adalah bersikap adil begitu. Bersikap adil terhadap bawahannya atau karyawannya begitu. Nah, bersikap adil di sini semua karyawan itu atau semua bawahannya itu harus diperlakukan secara adil, tidak membeda-bedakan. Jadi entah itu karyawannya berasal dari suku mana begitu atau dari agama mana atau agama apa, itu harus diperlakukan secara adil. Jadi manajer itu tidak boleh cenderung memperlakukan karyawan yang mungkin beda suku, mungkin sama suku dengan dia atau sama agama dengan dia atau satu agama dengan dia. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi harus memperlakukan manajer karyawan itu atau bawahan secara sama begitu. Jadi harus diperlakukan secara adil. Sehingga dengan perlakuan karyawan secara adil itu akan melahirkan kinerja yang maksimal dari karyawan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kesejahteraan karyawan. Nah, ini adalah tahap ketiga yang harus dilakukan manajer secara filosofis ya. Ketika manajer sudah menerapkan yang namanya etika dan integritas, lalu kemudian keadilan, maka tahap ketiga yang harus manajer lakukan adalah menjamin kesejahteraan karyawan gitu. Nah, yang terakhir adalah keberlanjutan. Nah, jadi mengelola organisasi ini secara filosofis yang terakhir itu adalah harus memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Prinsip keberlanjutan ini adalah prinsip jangka panjang begitu. Nah, prinsip jangka panjang ini adalah prinsip yang harus memperhatikan dampak lingkungan maupun masyarakat. Nah, kalau kita melihat contoh misalnya di beberapa perusahaan begitu ya, khususnya perusahaan tambang, itu ketika mengelola tambang itu tidak memperhatikan dampak lingkungan sehingga membuang limbahnya itu secara sembarangan, membuang limbah di sungai sehingga mencemari sungai, dan itu berdampak terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar sungai itu begitu. Nah, itu yang harus dihindari begitu. Jadi manajemen yang sehat itu visinya bagus, targetnya jelas begitu, sekaligus juga berusaha untuk mencapai target dan visi itu dengan didukung oleh nilai-nilai etika, moral, integritas, keadilan, plus juga dengan mengutamakan kesejahteraan karyawan atau kesejahteraan bawahannya. Jadi di titik inilah kemudian manajer dan karyawan itu hanyalah posisi saja. Jadi mereka itu adalah setara begitu. Jadi soal pemimpin dan bawahan itu hanya soal posisi, tetapi pada prinsipnya mereka itu sama-sama manusia yang bertugas untuk sama-sama memajukan organisasi, karena organisasi itu adalah milik bersama dan organisasi itu adalah rumah bersama. Baik teman-teman sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan dalam mata kuliah Filsafat Manajemen. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai salah satu referensi untuk teman-teman dalam menggapai tangga kesuksesan di masa-masa yang akan datang. Demikian teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.